Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kita akan bahas tentang jamaah. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya umat Islam di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka, hanya satu yang akan masuk surga. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, siapa mereka yang akan masuk surga? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Itulah yang menjadi latar belakang setiap golongan hari ini mengaku sebagai ahlul sunnah wal jamaah. Maka kita di sini akan mengurai apa yang dimaksud dengan jamaah itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang jamaah, kita akan bahas tentang perjalanan syariat tauhid hingga sempurnanya. Saudara mengenal tauhid, mungkin hari ini terpecah, terbagi menjadi 3. Katanya seperti itu. Tapi saya tidak sependapat. Itu istihad orang-orang terdahulu. Kenapa? Kita akan bahas sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengintarinya karena kagum dan berkata, amboi jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita simpulkan bahwasanya Rasulullah dengan pendahulunya, yaitu para nabi dan rasul sebelumnya, sebelum dia diutus, itu memiliki hubung kait, keterikatan antara nabi dengan nabi lainnya, itu memiliki hubung kait. Yang Rasulullah menggambarkan bahwasanya seperti seseorang sedang membangun sebuah bangunan. Maka kalau diambil tarik kesimpulan, dari Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia itu membawa apa? Syariat tauhid. Jadi sebelum Rasulullah diutus, agama yang dianut para nabi dan rasul itu tauhid. Atau satu. Atau la ilaha illallah. Satu. Yaitu taat hanya kepada Allah. Antara nabi satu dengan nabi lain, antara rasul satu dengan rasul lain, hingga diutusnya Rasulullah itu ada hubung kaitnya. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nabi diutus untuk diri dan keluarga, sedangkan Rasul bukan hanya untuk diri dan keluarga, tapi diutus kepada sebuah kaum. Gak mungkin Nabi Adam menerima agama tauhid, syariat tauhid, bab larangan dan perintah atau hubung kait tentang manusia banyak atau kepada sebuah kaum atau menjadi rahmatan lil alamin, itu gak mungkin karena Nabi Adam di dunia masih dia dan istrinya, baru beberapa anaknya. Jadi syariat tauhid yang diturunkan kepada Nabi Adam lebih kepada hubungan dia dan keluarganya. Setelah manusia berkembang biak, setelah Nabi Adam memiliki anak-anaknya, menikah, punya keluarga lagi, akhirnya menjadi sebuah kaum, di situ Rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena apa? Manusianya sudah semakin banyak. Hingga manusia membentuk kaum, ya. Pada suatu waktu ada Rasul yang diutus yang bisa jadi berbarengan dengan Rasul-Rasul yang lain. Contohnya Nabi Ibrahim diutus bareng dengan Nabi
Lut alaihissalam itu juga bareng. Setelah manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, akhirnya Allah mengutus penutup para nabi dan rasul, membawa syariat yang disempurnakan, yang tadinya ajaran tauhid menjadi ajaran Islam. Jadi ajaran Islam adalah penyempurna dari ajaran tauhid yang terdahulu. Jadi Injil itu adalah ajaran tauhid, Zabur, Taurat itu adalah ajaran tauhid, bukan ajaran Islam. Tapi kalau Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Islam bisa dikatakan tauhid, tapi tauhid belum tentu Islam. Maka ibaratnya Rasulullah diutus sebagai penyempurna, yang diutus bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, kaumnya, tapi sudah kepada seluruh manusia, bahkan bangsa jin. Ini sejarah perjalanan tauhid hingga sempurnanya. Maka setiap orang akan menapaki tingkatan demi tingkatan ketauhidan, bukan dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Kita akan belajar apa tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Apa tujuannya? Tujuan Nabi dan Rasul diutus kepada manusia, tujuannya apa? Karena manusia banyak yang berselisih dan terpecah belah. Itu yang menjadikan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Terus tujuannya apa? Agar manusia tidak terpecah belah. Maka bicara tentang jamaah itu bicara tentang semuanya, persatuan, perkumpulan yang dimana ketika manusia berselisih, terpecah belah, sehingga Allah mengutus Nabi dan Rasul hingga terbentuknya persatuan, terbentuknya kekeluargaan, terbentuknya kasih sayang. Itu tujuan kenapa Nabi dan Rasul diutus. Bagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi diutusnya Nabi dan Rasul karena manusia terpecah belah, berselisih. Kalau Nabi diutus untuk diri dan keluarga, karena manusianya mungkin ada kerusakan-kerusakan sehingga syariat tauhid diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan syariat tauhid ditegakkan adalah agar jamaah itu jamaah yang seperti apa? Yang dibangun di atas kasih sayang dan kekeluargaan. Maka kita akan bahas bagaimana caranya kita berjamaah. Jamaah dibangun di atas kekeluargaan dan berlandaskan kasih sayang. Itu mutlak. Itu mutlak. Maka di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi perpecahan yang terjadi hari ini kuncinya kembali kepada kasih sayang dalam kekeluargaan. Saudara memperjuangkan Islam tujuannya apa? Kalau tujuannya motivasinya dunia, kekuasaan dan sebagainya, bukan landasannya kasih sayang dalam kekeluargaan, saya yakin
Saudara memperjuangkannya pun tidak jauh berbeda dengan golongan-golongan yang hari ini terpecah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan kaum muslimin adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuhnya yang sakit, maka seluruh jasadnya turut merasakannya. Bahkan Rasulullah menggambarkan bahwa kaum muslimin, jamaah kaum muslimin itu digambarkan seperti satu tubuh. Kalau saudara merasa benar di dalam golongan yang benar, di dalam jamaah yang benar, apakah kasih sayang dalam kekeluargaan? Apakah seperti satu tubuh, seperti antara kaum muslimin yang satu dengan muslim yang lainnya, terbentuknya kasih sayang dalam keluarga ini terbentuk atau tidak? Itu tolak ukurnya. Pertanyaannya begini, apakah jamaah harus sebuah kaum atau sebuah bangsa? Lah, ini banyak perdebatan. Kenapa? Ada yang menganggap kita harus bernegara. Ya, memang kita sudah bernegara. Kita harus sebuah begini bla 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 bla, atau mungkin khilafah atau yang lebih besar atau yang lainnya. Lah, maka kita akan bahas secara detail. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walau seorang diri. Maka Nabi Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku umat manusia seluruhnya, maka aku pun melihat ada nabi yang memiliki pengikut sekelompok kecil manusia, dan ada nabi yang memiliki pengikut 2 orang, ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dalam sebuah hadis yang lain, al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi artinya jamaah itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Tapi intinya pada akhirnya Allah akan menyatukan umat di atas landasan yang benar. Allah akan menjamahkan, menyatukan, mengumpulkan umat di atas landasan yang benar. Pada akhirnya seperti itu. Lah, maka bicara tentang jamaah itu bicara tentang tadi nih. Ya, Nabi Adam berjamaah enggak? Nabi Adam diutus ya turun ke bumi setelah punya anak banyak, menjadi sebuah, ini kan setelah jadi keluarga menjadi sebuah kaum menjadi sebuah bangsa menjadi sebuah peradaban yang seperti hari ini, bangsa. Jadi syariat tauhid itu pun diturunkan oleh Allah itu bertahap, ada asbabul nuzulnya. Nggak mungkin Nabi Adam menerima wahyu Al-Quran yang di situ bicara tentang hubungan antar negeri, antar manusia yang banyak, sementara Nabi Adam baru seorang diri dan keluarganya. Jadi gini, jamaah kan tidak mengikat, seorang diri, keluarga, kaum, dan semuanya itu bisa dikatakan jamaah. Karena di mana arti jamaah itu bersatu, sinkronnya sebuah sistem lah dalam diri. Saudara punya otak, punya hati, punya jiwa. Punya nggak? Kalau nggak punya nggak jawab. Nah, sekarang otak, hati, dan jiwa. Kira-kira saudara punya keinginan nggak yang bertentangan dengan otak saudara? Punya? Contoh keinginan apa? Saya itu kepengen perhiasan dunia, tapi otak saya, waduh kan di dalam Quran nggak boleh. Aduh, saya pengen bermegah-megahan, tapi di dalam Quran itu melalaikan. Perang. Ya nggak? Konflik. Itulah kenapa jihad paling besar itu melawan hawa nafsu. Makanya peperangan di dalam tubuh kita, saat seseorang otaknya tahu yang benar yang salah, tapi hatinya sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Disitulah terjadi peperangan ketika otaknya
benar, hatinya benar, jiwanya benar, kebatilan kalah di dalam tubuh kita. Itulah namanya keimanan sinkron. Punya otak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, punya hati untuk memahami ayat-ayat, punya telinga untuk mendengarkan ayat-ayat, punya mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Saudara sinkron. Punya mata untuk melihat kemaksiatan, punya telinga untuk mendengar sesuatu yang buruk. Padahal saudara bicaranya baik. Berjamaah enggak? Jamaah itu bicara tentang sinkron semuanya, bersatunya antara otak, hati, dan jiwa itu satu tujuan. Itulah jamaah. Makanya jamaah itu walaupun kamu seorang diri, tapi sesuai dengan kebenaran itu namanya bisa dikatakan sebagai jamaah. Nah, makanya berjamaahnya di dalam diri itu dengan keimanan. Keimanan itu tegaknya sebuah ketauhidan di dalam diri. Terus keluarga juga sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak silang pendapat antara saudara dengan istrinya atau saudara dengan suaminya? Sering ya. Istrinya kepengen perkedel, bapaknya kepengen gehu, anaknya kepengen pizza. Ya, lidah kekinian tuh makanya aneh-aneh. Kalau orang tua senangnya apa? Nasi aking gitu. Tidak sinkronannya orang-orang di dalam sebuah keluarga tersebut itu tidak akan melahirkan sakinah mawaddah warahmah, yang ada broken home. Kalau orang di dalam diri tadi, kalau sambilnya tidak sinkron, otaknya mikirin apa, hatinya kayak apa, munafik. Apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui tidak bisa diamalkan. Dia tahu yang benar yang salah, tapi hatinya condong pada kemaksiatan, amaliyahnya berbuat maksiat, munafik. Kalau keluarga tidak berjamaah, akhirnya apa? Rusak, broken home. Sebuah kaum ketika tidak tegaknya tauhid di dalam sebuah kaum, ya rusak. Kerusakan di mana-mana. Inilah jamaah yang diartikan tahap demi tahap ketauhidan yang akan kita lalui hingga pada akhirnya Islam, tegaknya Islam menjadi rahmatan lil. Jadi bicara tentang Islam itu bicara tentang bukan peradaban perorangan, keluarga, kaum atau sebuah negara saja. Islam itu bicara tentang rahmatan lil, bukan hanya bicara tentang golongan-golongan, bukan hanya bicara tentang keluarga-keluarga, kaum-kaum, tapi bicara tentang apa? Dunia, semua. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Islam itu bicara seperti itu. Sementara tegaknya Islam ketika apa? Tidak terpecah belah. Maka Rasulullah menggambarkan tadi seperti sebuah rumah. Islam itu seperti sebuah rumah. Kalau hari ini umat Islam sudah terpecah belah. Kalau rumah ini roboh, jadi 70-an pecahan, pintunya di sana, temboknya runtuh, ininya runtuh. Kira-kira saudara bisa nggak berteduh di dalamnya? Nggak bisa. Masih nggak bisa dikatakan rumah. Yang bisa dikatakan apa? Pecahan rumah. Saudara bisa nggak dikatakan Islam? Kita hari ini umat Islam bisa nggak dikatakan Islam? Yang ada apa? Pecahan itu yang terjadi. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, 2 ahli kitab sebelum kalian telah terpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Kecuali satu.
semua akan terpecah belah, akan masuk neraka, kecuali satu yang nggak akan masuk neraka, yaitu yang bersatu, yang berjamaah. Kan seperti itu rumusnya. Kalau nggak percaya, coba buka Quran surat Rum ayat 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan. Orang yang menyekutukan Allah apa? Orang musyrik. Orang musyrik seperti apa? Dikatakan di sini lanjutnya ayat 32-nya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Coba hari ini, perpecahan kan banyak. Semua golongan bangga nggak dengan golongannya? Bukan membanggakan Islamnya, tapi membanggakan golongannya, pecahannya. Wih, saya pecahan rumah ini, gitu. Oh, saya jadi atapnya. Oh, saya jadi pintunya, gitu. Pintu ngerasa benar dengan pintunya, atap ngerasa benar dengan atapnya, tembok ngerasa benar dengan temboknya. Padahal apa artinya itu semua kalau nggak bersatu? Jadi artinya apa? Saudara tidak dianggap menjadi orang beriman sebelum saudara bersatu menjadi umat yang satu, yaitu al-jamaah atau Islam. Kalau saudara terpecah belah seperti hari ini, saudara hidup dalam kemusyrikan. Ini ayatnya. Gimana kalau hidup musyrik? Musyrik dosa besar nggak sih? Dosa besar. Kalau sampai mati belum bertobat, neraka tempatnya. Makanya kalau masih sampai mati saudara masih bangga dengan pecahan-pecahan ini, neraka tempatnya. Ada nubuah di mana setelah Islam dulu pernah berjaya, yang kemudian terpecah menjadi 73 golongan, pada akhirnya akan menjadi satu golongan lagi, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Diutusnya Mujaddid al-Mahdi. Diutusnya Mujaddid al-Mahdi. Al-Mahdi itu artinya apa? Kita kemarin nggak dibahas kan ini? Kita membahas nanti orang pada alergi takut. Mujaddid itu apa artinya? Utusan Allah yang diutus dalam rangka memperbaharui rumah yang pecah-pecah disatukan kembali menjadi utuh kembali. Makanya memperbaharui itu artinya seperti itu. Lah maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Coba, Nabi dan Rasul tadi diutus karena apa? Perselisihan, perpecahan. Nah, kalau hari ini Nabi dan Rasul sudah putus, nggak ada Nabi dan Rasul, seandainya manusia berselisih, masih nggak Allah mengutus utusannya? Masih. Namanya bukan Nabi atau Rasul, tapi Mujaddid. Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang diutus dalam rangka membangun rumah. Mujaddid adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk memperbaharui rumah. Beda profesi. Jadi intinya kayak gini. Saudara ada pemborong nggak di sini? Pemborong bangunan. Kalau pemborong bangunan gimana? Adalah. Ya kan? Plok, jadi rumah ya kan. Begitu udah jadi selesai. Biasanya yang punya rumah apa? Nyari tukang kebun atau yang tukang rawatnya kan, maintenance atau apa ya? Tukang rawat. Jadi membangun rumah butuh manusia banyak. Begitu perawatan, manusianya banyak gak? Sedikit. Nah itu. Jadi diutus yang Mujaddid. Al-Mahdi artinya apa? Orang yang mendapat petunjuk dari. Lah hari ini banyak orang mengaku Al-Mahdi. Gimana sikap saudara?
Lihat petunjuknya. Lihat petunjuknya yang dibawa. Kalau petunjuknya hanya mimpi, ya jadi mimpi kali ye, gitu kan. Jadi petunjuknya tentu apa? Petunjuknya pasti petunjuk untuk memperbaiki rumah. Bukan petunjuk mimpi-mimpi. Proses perbaikan rumahnya gimana kalau mimpi? Bingung nih. Ya, jadi kita akan bahas proses terbentuknya jamaah hingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk diri dan Rasul diutus untuk sebuah kaum. Bukan hanya untuk diri keluarga, tapi juga pada sebuah kaum. Rasul diutuslah penutup Nabi dan Rasul, bukan hanya untuk kaum, keluarga, diri, tapi untuk umat seluruhnya. Allah mengutus Nabi kepada manusia. Ketika syarat tauhid di dalam diri tegak, yang tadinya tercela, banyak dusta, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat syirik, musyrik, berbuat dosa, akhirnya memiliki akhlak yang mulia. Jadi bicara tentang akhlak mulia, bicara tentang kejujuran, amanah, sidq, qanaah, ini adalah buah dari tegaknya ketauhidan di dalam diri. Jadi iman itu sebuah prosesnya. Iman itu proses dalam kita menegakkan ketauhidan di dalam diri. Jadi bicara tentang akhlak mulia itu buah dari ketauhidan, buah dari keimanan. Ketika kita benar-benar berusaha keras mentaati perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Yang tadinya otaknya, hatinya terpecah belah, hatinya kemana ya? Hatinya di kompor, otaknya di di mall, jiwanya di kuburan. Akhirnya berjamaah. Karena apa? Tujuannya sama, yaitu Allah. Saudara tegak tauhidnya dalam diri. Apakah cukup? Saudara selamat, anaknya belangsak, keluarganya belangsak. Masa iya nggak punya tenggang rasa? Masa iya nggak punya rasa kasih sayang? Nggak punya belas kasih? Punya nggak? Ajak keluarga saudara untuk mentauhidkan Allah di dalam dirinya. Sehingga keluarga saudara yang tadinya rusak menjadi sakinah, mawadah, dan sakinah, tenang, tentram, damai, mawadah, cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Sedangkan rahmat, kemanfaatan, rahmatan, kebergunaan. Saudara kepengen keluarganya rahmat? Saudara kepengen keluarganya bermanfaat, berguna? Kepengen. Orang keluarga saudara aja bahagia juga kagak, cinta aja kagak, kasih sayang juga nggak ada, lagi mana? Bisa bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang lain, bisa memberi contoh buat keluarga-keluarga yang lain. Apa iya mencontohkan berantem terus dalam keluarga? Hah? Tidak. Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara kepengen nggak berarti kalau keluarganya menjadi mawadah? Harmonis, suami istri, anak harmonis, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan. Pengen nggak? Nah, orang keluarganya aja berantem terus. Nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian. Gimana? Suaminya kepengennya makan tahu goreng. Istrinya kepengennya lele pecel. Terus anaknya kepengennya apa? Macam-macam lagi. Hal makan aja berantem dulu. Gimana? Ada ketenangan? Gimana ada ketentraman? Pengen nggak keluarganya sakinah? Tenang? Caranya gimana? Kalau kepengen keluarganya tenang, tentram, damai, orang-orangnya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, tegakkan ketauhidan dalam diri. Sehingga mereka semua memiliki akhlak yang mulia. Ketika orang-orang di dalam keluarga ada akhlak mulia, akan ada damai, selamat, sejahtera di dalam sebuah keluarga.
Gampangan rumusnya? Saudara bicara tentang negara. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kita tegakkan negara yang islami, gitu kan? Keluarganya aja pada rusak. Yang mentegakkan keluarganya pada broken home. Ini orang-orang aneh kali ya, gitu kan? Saudara mau membangun sebuah bangunan yang bagus, berkualitas. Perekatnya pakai apa? Pakai tanah doang. Dari bahan-bahan rongsokan. Kira-kira bisa nggak jadi bangunan bagus? Nggak bisa. Kepengin membangun sebuah bangunan bagus, ya bahannya harus bagus. Saudara kepengin negaranya jadi thayyibah, islami, selamat. Keluarga-keluarganya ya harus dibagusin dulu. Sakinah mawaddah warahmah, keluarga-keluarga orang Indonesia, keluarga-keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah pemimpinnya pun benar. Lah kalau orangnya banyakan rusak, ya pasti milihnya orang yang rusak. Jadi kalau seandainya hari ini kita dipimpin oleh orang-orang rusak, yang disalahin siapa? Kalau saudara nyalain pemimpinnya, salah. Bangkai kotor nggak? Bangkai kotor nggak? Kotor. Tapi ada yang makan. Siapa? Lalat. Lalat. Saudara nyalain lalat. Lalat, itu bangkai kotor gitu. Yang aneh siapa? Yang nyalain. Sangat sulit meyakinkan pada lalat kalau bangkai itu kotor. Juga sama, sangat sulit meyakinkan pada manusia kalau dunia ini ya bangkai. Padahal tahu dia akan mati. Jadi untuk membangun sebuah peradaban yang besar, bicara tentang rahmatan lil alamin, itu berawal dari bagaimana terbentuknya kaum yang baldatun thayyibah. Rasulullah sebelum menaklukkan bangsa-bangsa di Madinah itu terkenal negeri yang aman, damai, tentram. Sebelum Rasulullah menaklukkan Madinah, Rasulullah itu punya keluarga yang apa? Sakinah mawaddah warahmah itu nggak selalu kelihatan enak dipandang, tentram dipandang, enggak. Coba Ibunda Khadijah waktu sebelum wafatnya pakaiannya gimana? Ada 70-an tambalan. Rasulullah itu sampai nangis gara-gara apa? Permintaan terakhirnya apa? Surban. Ya Rasulullah, kalau saya sudah mati, engkau belum selesai menegakkan agama. Kalau ingin nyebringi lautan, galilah tulangku untuk menyeberang. Saya dulu pernah kaya, tapi hartanya saya gunakan untuk berjuang. Saya punya kehormatan saya gunakan untuk berjuang. Sampai seperti itu coba. Kalau tolak ukur sakinah mawaddah warahmah itu banyaknya duit, apa bedanya saudara dengan lalat? Rasulullah dalam keadaan yang berat, sulit, wafatnya istrinya itu dalam keadaan yang sangat sulit. Itulah dalam keadaan pemboikotan, nggak ada makan, nggak ada minum, nyampe suatu waktu nyusuin anaknya itu keluarnya darah bukan air susu. Seperti itu. Tapi dalam keadaan yang sulit, yang berat sekalipun, Rasulullah tetap memiliki akhlak yang mulia. Saudara ditimpa kesulitan dikit sudah suudzon sama Allah. Dagang hujan sepi. Ini gara-gara hujan daganganku sepi gitu. Saudara baru diuji kesulitan kita aja udah nyalain hujan, nyalain Allah. Gimana? Ya, itu gambaran. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam ketauhidan. Kita akan melalui tingkat demi tingkat ini. Ada kalanya suatu saat kita akan menjadi sebuah kaum
Ada kalanya suatu saat kalau Allah berkehendak, insya Allah semoga kita akan menghantarkan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.